Apa maksud kalian? Ini rumahku, ini properti pribadiku. Zaman sekarang masih mau merebut tanah paksa? Cu Sisi, aku tidak baik padamu. Selingkuh saja sudah cukup. Ini tanah warisan ayahku untukku. Hah, Siang Yu, malu-maluin dikit lah. Sejak ikut kamu, aku gak pernah kenyang. Payudara jadi kecil kelaparan. Kalau bukan karena Wuzong yang jeli. Intan sepertiku ini bisa jadi tua sebelum bersinar. Xiang Yu, aku sarankan kamu tanda tangan kontrak dengan jujur. Tanahmu ini akan kubangun jadi basis film. Tanda tangan apa? Itu kontrak? Isinya cuma pasal merugikan. Siang Yu, jangan sok enak deh. Tanahmu ini kan di tengah hutan. Wuzong mau bayar 10.000 per MU. Sudah sangat murah hati, cukup untuk hidupmu seumur hidup. Dengar, meski harus mempertaruhkan nyawa, aku gak akan tanda tangan. Hah? Silakan pertaruhkan nyawamu. Apa? Ingat, ini masyarakat hukum, siapa yang? Aduh. Ayo pergi. Aku gak tahan lihat adegan berdarah begini. Aku sarankan kamu cepat tanda tangan kontrak. Kalau tidak, kami capek terus memukulimu. Aku gak mau tanda tangan. Jangan, jangan, jangan. Kamu muncul dari mana? Ini kan masyarakat hukum. Apakah engkau tuan hamba? Cepat katakan, apakah engkau jenderal hamba? Aku. Jenderal penakluk barat. Hui Lan Lan menghadap tuan. Pemeran tambahan ini muncul dari mana? Kapan jadi tuannya? Berani melawan pula. Sirenjia. Kamu, lindungi, lindungi. Gila, kuat amat. Jangan-jangan, omongan bapak benar. Siang Yu, mungkin aku gak akan lama lagi. Ada rahasia yang mau kusampaikan. Jangan sampai orang lain tahu. Ayah, katakan, aku gak akan bilang ke orang lain. Aku dengar kata ayah. Tanah di depan rumah kita itu tanah emas. Tanam apa saja bisa tumbuh. Ayah, saat-saat begini jangan ngomong ngalor ngidul. Aku serius, tanam apa saja bisa tumbuh. Oh ayah. Dan bidat catur ini adalah bidat terakhir. Seumur hidupku tidak pernah menggunakannya. Semoga seumur hidupmu juga tidak perlu menggunakannya. Aduh, ayahku. Bidat ini harus selalu dibawa kemanapun kamu pergi. Jika ada bahaya, lemparkan ke tanah pusaka kita, benar tidak? Oh, dengar-dengar. Aduh, ayah. Apa yang ayah katakan benar? Tanah ini benar-benar bisa menumbuhkan apapun yang ditanam? Masa keberuntungan seperti ini bisa jatuh ke tanganku? Omong kosong. Tuan, Pendekar wanita. Terima kasih telah menyelamatkanku tadi. Sekarang semuanya sudah selesai. Bagaimana kalau Anda pulang dulu? aku adalah hasil tanam dari tanah ini. Jika aku meninggalkanmu, aku akan berubah menjadi bidat catur. Siapa yang kau bohongi? Aku juga tidak mengenalmu. Lagi pula, kamu sudah melihat tanah keluargaku ini. Ayahku benar, tanah ini benar-benar bisa menumbuhkan apapun yang ditanam. Aneh sekali. Tanah ini sebenarnya sudah pernah menumbuhkan uang. Kenapa masih bisa menumbuhkan lagi? Apa? Apa yang kau katakan? Tuan tidak tahu, tanah pusaka di depan rumahmu ini, meskipun bisa menanam segala sesuatu di dunia, tetapi semua benda hanya bisa ditanam sekali. Menanam benda yang sama tidak akan ada efeknya. Oh, jadi begitu. Aku pikir dengan tanah ajaib yang bisa menumbuhkan apapun, masih bisa miskin seperti ini. Ternyata, sebelumnya sudah ditanam hampir semuanya. Tanah ini sepertinya mengalami perubahan aneh. Aku sudah berada di tubuh Tuan lama selama bertahun-tahun. Aku melihatnya menanam uang ini tidak hanya sekali. Tidak pernah terjadi hal seperti ini. Sekarang bagaimana bisa? Tidak. Tanah pusaka tidak berubah, karena uang ini baru diterbitkan tahun ini. Oh,
Begitu rupanya. Maaf ya, tanah keluargaku menanam. Xiang Yu sampai membuat bodyguardku seperti ini. Biaya pengobatan harus kita hitung dengan baik. Keluargaku sudah memiliki tanah pusaka seperti ini. Masa takut denganmu? Wu Yuhao. Kebetulan aku juga ada urusan yang harus diselesaikan denganmu. Sejak kapan ada gadis cantik seperti ini di sampingmu? Cantiknya. Aku lihat pakaian yang kamu kenakan sepertinya aktris, ya? Kebetulan aku seorang produser. Kamu ingin terkenal? Bagaimana kalau malam ini ikut aku ke hotel? Aku akan jelaskan skenarnya. Jelaskan skenario. Aku tidak akan meninggalkan Tuan setengah langkah pun. Xiang Yu, apa kena pengaruh buruk ya? Sekarang mainnya lebih heboh dari Wuzong. Sisi, dengan baik-baik. Jangan nilai aku dengan tatapan hina itu. Hubunganku dengan Lan. Saudari, buka matamu lebar-lebar. Lihatlah orang seperti dia. Ikut dia, kamu mau menderita? Kesetiaanku pada Tuan bagai cahaya mentari. Takkan goyah sedikit pun. Kesetiaan manusia kalah oleh bidat catur. Wah, aku suka banget sama orang setia. Cantik. Kita kenalan yuk, minta kontaknya dong. Ikut dia? Mending langsung nyemplung ke pelukan Wuzong. Nanti bisa hidup mewah, bahkan jadi pemeran utama. Xiang Yu, jangan-jangan lu tanam uang di sini? Tanam juga nggak 100-an. Tanam 1000-an, mending tanam sayur. Waduh Wuzong, ini udah harta bendanya semuanya. 100-an aja nggak pasti bisa keluarin. Bener juga, ini aku bawain duit buat lu. Xiang Yu, hari ini aku datang. Kasih kesempatan terakhir. Atau jangan salahkan aku. Kau mau apa? Lan, banyak orang gini nggak apa-apa kan? Cuma gerombolan sampah masyarakat. Xiang Yu, sembunyi di belakang perempuan, kurang ajar. Perempuan kenapa? Lan kita ini jenderal perang. Segini orang? Lan sendiri cukup. Hoh, syokok tinggi. Serbu, ajarin si sampah itu. Tapi jangan sentuh dia. Nanti setelah kontrak ditandatangani. Aku mau main-main dulu, siap? Lan, serahkan padamu. Tenang Tuan, mereka bukan lawanku. Lan. Kamu baik-baik saja? Aduh, aku punya banyak anak buah lucu. Kamu luar biasa. Terlalu dipuji Tuan, ini kewajibanku. Gila. Yang belum mati, bangun semua. Xiang Yu, walau nggak ngerti apa yang terjadi, tapi tanpa wanita yang bisa bertarung itu, kamu bukan apa-apa. Ayo, tinggal tanda tangani kontrak ini, kamu bisa dapat uang. Nanti, bukankah lebih baik hidup bahagia beberapa hari? Kamu, Dengar, kamu bermimpi. Aku tidak akan pernah menandatangani kontrak ini. kamu pikir dalam keadaan seperti ini masih bisa negosiasi denganku? Kap jempolnya. Wu Yuhao, dasar binatang. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Xiang Yu, terima takdirmu. Lebih baik tanda tangani kontrak lebih awal, kurangi penderitaan. Lan, cepat keluar. Lan, kamu kenapa sih? Lan. Kalau sadar susah dicap, pukul saja sampai pingsan. Ini perlu diajari. Lan. Kalian cari mati. Ya Master Wu, ada yang tidak beres. Kok wanita ini bisa muncul tiba-tiba? Sudah kulihat. Mungkin tanah ini memang ajaib. Cepat pergi, atau mati. Ini belum selesai, kita pergi. Tuan. Sudah cukup, sudah cukup. Lan.
Pelankan. Tuan, fisikmu terlalu lemah. Sakit sedikit saat diobati saja tidak tahan. Bagaimana bisa menemaniku menguasai dunia nanti? Tapi, ngomong-ngomong. Tadi kenapa tiba-tiba menghilang? Mungkin karena tanahnya lama tidak dirawat. Kesuburannya kurang. Habis mengurus mereka, aku kehabisan tenaga. Lalu, kenapa tiba-tiba kembali? Bukankah katanya semua hanya bisa ditanam sekali? Itu karena Tuan menyiram tanah dengan darah murnimu. Membuat tanah kembali subur, jadi aku bisa kembali. Lalu, apakah kamu akan menghilang lagi? Pemilik tanah ajaib hanya punya satu kesempatan menyiram dengan darah murni. Apa yang ditanam akan selamanya menemani pemilik tanah ajaib. Tuan sudah menyanyiakan kesempatan berharga ini untukku. Aku harus selalu menemanimu. Saat itu, aku tidak punya pilihan. Ini tidak masalah. Kamu layak. Tuan, apa rencanamu ke depan? Aku sudah milikmu, aku akan berkorban untukmu. Sampai mati. Benar, sekarang sudah punya tanah ajaib ini. Selanjutnya, bagaimana memanfaatkannya? Tuan, para pengecut yang datang mengganggumu hari ini. Apakah hamba harus menghabisi mereka untuk selamanya? Jangan. Sekarang masyarakat sudah tidak lagi melakukan hal seperti itu. Tapi kamu memang memberiku ide. Aku bisa membalas mereka dengan cara lain. Tuan, katakanlah yang gambar tala-tala. Hanya seorang produser brengsek. Berani ingin membangun basis film di tanahku. Kalau bisa menanam apa saja, aku bisa membuatnya sendiri. Tuan, tubuhmu belum sembuh. Apakah melakukan hal-hal itu tidak akan? Lan, kamu ingin bermain peran? Hah? Lan, katakan. Setelah tanah ini menyerap darah dan tenagaku, sudah kembali subur. Kalau aku menanam sesuatu sekarang, bisa bertahan berapa lama? 10 hari setengah bulan tidak masalah, cukup. 10 hari setengah bulan untuk syuting drama pendek, bisa dapat banyak. Lagi pula, kalau pemandangannya hilang bisa ditanam lagi. Tanah ajaib ini benar-benar ajaib. Oh ya. Kamu yang urus ini. Tuan, kamu terlalu serakah, hamba satu saja sudah cukup. Kamu masih mau menanam banyak gadis cantik, apa kamu mau buat rumah bordil? Kamu tahu apa? Ini lebih cepat dapat uang daripada rumah bordil. Sudahlah, bicara panjang lebar kamu juga tidak ngerti. Cepat pergi. Pergi. Oh, Wuzong, jangan marah. Bagaimanapun juga hari ini, Xiang Yu harus menandatangani kontrak itu. Setelah basis film kita selesai dibangun, uang akan mengalir deras ke kantongmu. Ayah, kakek, leluhur, meskipun kalian sudah menanam 99% dari tanah ini, tapi zaman sudah berubah. Wuzong. Kita sudah sampai, tapi ada yang aneh. Sampai ya sampai, apa yang aneh? Ada apa? Ini tidak mungkin. Bagaimana bisa tempat ini jadi basis film? Jangan-jangan Xiang Yu benar-benar menjual tanah ini ke orang lain? Tidak mungkin, meskipun dia menjual tanah ini. Kamu pernah lihat basis produksi film dibangun dalam 3 hari? Iya, mana mungkin. yang diajarin udah bisa belum? Ayo dong. Waduh. Wuzong sama sepatu jelek itu. Siapa yang kamu bilang sepatu jelek? Pak Siang, dapat investor gede dari mana sih? Cuma beberapa hari. Tempat kumuh ini jadi basis produksi film. Boleh bagi-bagi rahasia? Kasih tahu dong. Wah gak bisa, HMPH.
Aku sendiri yang jadi investornya. Beneran? Terus buat apa bikin basis produksi film? Dasar pertanyaan. Aku bikin basis produksi film ya buat syuting dong. Masa buat main-main? Kamu bisa bikin film? Siapa bilang aku mau bikin film? Aku mau bikin short drama. Xiang Yu. Aku gak salah tebak, sampah ya cuma bisa bikin drama sampah. Karya kayak gini mana ada yang nonton? Nggak juga sih. Wuzong si sampah ini tiap hari pegang HP. Nontonnya semangat banget. Konten buat pengemis gini mana bisa untung? Buat apa diproduksi? Iya tuh. Wuzong emang jago nebak esensinya ya. Beneran? Dengar ya, jangan remehin kekuatan massa. Wu Yuhao. Pengalaman syutingmu itu udah ketinggalan zaman. Aku 8 tahun bikin film, kamu tuh apa? Berani-beraninya ngomong film sama aku. Waduh, 8 tahun ya? Jadi tua banget sampai gak bisa ngikutin tren. Bahkan kalau kamu nemu orang bodoh buat bangun basis produksi ini, kamu tahu kru film itu kayak gimana? Jangan-jangan kamu kira basis produksi itu pabrik otomatis. Yang penting dibangun. Terus filmnya otomatis keluar sendiri gitu? Kamu pikir semua orang bego kayak kamu? Kamu, Udah deh, jangan diladenin si sampah ini. Gak usahnya cuma segitu. Kalau menurutku, kalian berdua gabungan pun otaknya gak cukup satu. Basis produksi gede aja aku bisa bikin. Masa kru syuting aja gak bisa kumpulin? Beneran? Coba tunjukin kru syutingnya dong. Kami lagi syuting, gak ada waktu buat urusin kalian berdua. Gak ada ya gak ada, sok-sokan gaya di sini. Tuan, waktunya sudah hampir, kita harus masuk. Iya, kita sudah terlalu lama di sini. Gimana mau syuting short drama tanpa pemeran utama? Ayo pergi. Wuzong mereka. Jangan-jangan beneran bikin kru produksi di dalam? Mana mungkin? Paling-paling cuma bikin tembok luar buat nipu kita. Kemungkinan dalamnya masih kosong melompong. Iya, dalam waktu sesingkat ini, kalau dalamnya sudah selesai dibangun, itu baru namanya mustahil. Ayo, kita masuk lihat. Berdiri. Sedang syuting di dalam, orang luar dilarang masuk. Lu lihat baik-baik, gue ini orang luar? Ini kan Wuzong, produser besar. Datang ke base jelek kalian itu udah ngasih muka. Cepat minggir, jangan halangi. Orang luar, dilarang masuk. Jangan ganggu kerja kami. Kalian ini kan base film, kok gue mau lihat lokasi aja nggak boleh? Nggak boleh, Tuan khusus bilang. Kalian berdua dan anjing dilarang masuk. Kata siapa lu bilang anjing? Tuan bilang. Siapa yang buru-buru ngaku, ya itu yang dikatain. Lu, Kalian ini base film atau cuma shell doang? Bikin base film tapi takut dilihat orang. Siapa bilang? Pesan ke mereka sudah disampaikan? Sudah, Tuan. Bagus, nggak ada maksud lain kok. Cuma pengen usilin kalian aja. Mau lihat base film ya? Oke, ayo. Ini mustahil. Gimana? Sekarang percaya? saya terlengkap lagi, kru produksinya mana seperti janjimu? Lihat aja sikap dua sapam di pintu masukmu. Nggak akan ada yang mau pakai base film ini. Itu cuma buat kalian, anjing dan kalian dilarang masuk. Kalau orang lain mau syutingnya pasti diterima. Benar, dia benar. Waduh, alamak. Memang harus buru-buru, cepatlah. Ini pertama kalinya gue syuting, rada deg-degan. Biar Wuzong dan sepatu comang-campingnya ini ngarahin kita. Tuan, jangan bilang begitu. Aktingmu luar biasa. Hanya kamu yang bisa bicara begitu. Wudong, apa di sini benar-benar ada kru syuting? Tidak tahu apa maksud anak ini. Hello, Tuan. Sutradara Wang Weiwei, kerja keras ya. Bagaimana progres syuting? Sudah giliranku? Sudah, kami baru saja mau menyuruh kru mencari Anda. Ah, ada 2 orang yang datang. Ayo kita mulai. Baik, Anda bisa berbaring di sana. Oke.
Wah, Tuan, capek tidak? Baik, semua departemen siap, perhatian. 3. Mulai. Jenderal Perang Qinglong, Yang Yifei. Mohon Jenderal turun gunung. Aku sudah pensiun. Dulu Anda menjaga perbatasan, tidak ada yang berani mengganggu Dacia. Sekarang setelah tahu Anda pensiun, beberapa negara kecil di perbatasan mulai bergerak lagi, mohon Jenderal turun gunung. Lagi-lagi menjaga rumah dan membela tanah air. Benarkah? Tidak berani berbohong pada Jenderal. Xiang Yu, oh Xiang Yu. Kamu benar-benar egois, hanya menikmati kehidupan nyaman di sini. Tapi melupakan tanah air yang kamu cintai. Bagaimana kamu bisa pantas dengan gelar jenderal? Oak cut. Sangat bagus. Tuan, kamu tidak apa-apa? Ah, tidak apa-apa. Tuan, tadi aktingmu sangat bagus. Aku hampir menangis karena terharu. Tuan, sakit tidak? Mau aku tiup? Nanti sakitnya hilang. Tuan, Tuan, Tuan. Ya. Lan-Lan, bagaimana aktingku tadi? Tuan, tentu saja sangat bagus. Tapi, di sini ada orang lain juga. Oh, ya. Bagaimana aktingku? Lumayan kan? Bos Siang, kamu bilang ini acting? Anjingku saja lebih bisa acting darimu. Wah, Bos Siang, hari ini aku harus minta maaf. Ini baru kejadian langka. Aku akui sebelumnya aku meremehkanmu. Kau bermain dengan sangat baik. Bahkan aku pun terkesima dengan aktingmu. Wudong. Kata pacarmu benar, Siang. Actingmu sudah mencapai tingkat yang luar biasa. Orang biasa sama sekali tidak bisa menyentuh level ini. Aku harus meminta maaf lagi padamu. Oh, ternyata kau bisa bicara seperti manusia. Kalau mau minta maaf, ya minta maaf yang benar. Membungkuk dan bilang, maaf. Aku orangnya pemaaf. Siapa tahu aku memaafkanmu. Siang Yu kau. Terima kasih telah memberiku pelajaran hari ini. Membuatku mengerti bahwa selalu ada yang lebih hebat. Siang, maafkan aku. Ya sudah, ayo bangun, bangunlah. Kita semua bekerja di industri film. Siapa tahu kita bisa bekerja sama di masa depan. Aku tidak akan menuntutmu soal kau merebut pacarku. Baiklah, Siang. Kau benar-benar murah hati. Maaf, hari ini aku harus pergi dulu. Karena apa yang terjadi hari ini sangat berharga bagiku. Aku perlu mencernanya. Aku masih ada syuting. Aku tidak akan mengantarmu. Tidak usah diantar, aku pergi. Oh, baiklah. Wu Yu Hao, kau benar-benar rubah tua licik. Wuzong, ada apa denganmu hari ini? Si sampah itu aktingnya payah, tapi kau malah memujinya. Kau juga sampah. Wuzong, aku sampah. Kalau begitu jelaskan padaku. Kumohon, ajarilah aku. Jika perlu, aku bisa memanggilmu Tuan. Aku bisa melihat betapa buruk aktingnya. Lalu mengapa kau? Aku sedang memanjakannya. Kau pikir dia bisa membangun lokasi syuting sebesar ini sendiri? Dan membawa seluruh kru? Dia seharusnya tidak bermain sebagai pemeran utama. Dengan aktingnya. Kalau ada yang mau menonton, lebih baik aku lompat dari gedung. Aku mengerti. Wuzong, kau sedang merencanakan sesuatu besar. Bulan depan film baruku akan dirilis. Dan akan bersamaan dengan filmnya. Aku tidak hanya akan membalas penghinaan hari ini 100 kali lipat. Tapi juga akan mengambil alih modalnya. Kru sudah pergi 3 gelombang. Kenapa kalian berdua masih di sini? Tentu saja karena tuan rumah. Investasikan lebih banyak perasaan. Jadi kita bisa hidup lebih lama. Hal-hal di dalam harta karun terbatas. Kalian berdua tidak bisa pergi. Apakah Anda ingin mengeringkan tuan rumah? Bukankah kau tinggal bersama tuan rumah? Saya adalah master bidak catur. Dan aku juga menyerap darah pertama. Keberadaan saya masuk akal bagi kalian berdua. Tapi itu adalah foto di mana-mana. Kualifikasi apa yang harus tetap di sini? Ya. Kenapa?
Tuan rumah. Aku tidak tahu. Huolanlan, tuan rumah tidak hanya memiliki satu tetes darah. Kau ingin. Apakah ini sedikit jelas? Apa maksudmu? Alasan mengapa kita bisa tetap bersama tuan? Tentu saja, karena tuan rumah juga memberi kami setetes sperma. Aku bisa merasakan darah pemiliknya di dadaku. Panas dan panas membakar harta ini telah ada selama ribuan tahun. Darah sperma hanya harus ditanam sekali. Apa yang terjadi? Kemana kamu pergi? Aku pergi ke toilet. Sudah lama tidak bertemu. Kau Xiang Yu meninggalkanku. Sekarang bermain begitu banyak nak. Aku tahu kau bukan hal yang baik. Apa yang penting bagimu? Aku ingat kau sedang syuting drama pendek bulan lalu. Hari ini adalah hari peluncuran, jadi kita berkumpul di sini. Benar. Itu saja. Mengapa Anda tidak melihat manajemen Anda? Aku tidak akan memberitahumu. Sebenarnya, aku datang ke sini untuk memberitahu Anda kabar baik. Film baru saya telah dirilis di bioskop. Box office ini baru saja masuk akal. Hanya 3 hari lebih dari 100 juta. Kecepatan ini tidak terlalu bagus. Kau tahu apa konsep 3 hari? Jika itu menembus 100 juta di jalur drama pendek kita. Hanya beberapa jam saja. Pecahkan ratusan juta dalam beberapa jam. Bahkan jika ini terjadi, tidak ada hubungan setengah sen dengan Anda. Aku sangat percaya diri dengan karya yang kubuat sendiri. Percaya diri? Percaya diri bisa dimakan? Film itu dilihat dari box office. Dasar sampah, kalau kau bisa bikin film yang meraup miliaran, aku akan makan meja ini langsung di tempat. Meja ini baru kubeli, harganya lumayan. Kau, cari sesuatu yang lain untuk dimakan. Wuzong bicara soal makan meja. Dia bilang, kau sama sekali tidak mungkin membuat sesuatu yang berhasil, Xiang Yu. Nanti, beres filmmu dan drama sampahmu akan tenggelam bersama. Aku ingin lihat bagaimana bosmu akan menghadapimu. Lan, lihat sepatu jelek ini. Bisa bicara pula. Dari mana datangnya teh hijau jelek ini? Percaya tidak aku akan mencabik mulutmu? Kau berhak bicara di sini. Beberapa orang, hanya sok jagoan, tidak tahu diri. Kau. Bos, drama pendek kita sudah tayang di platform sendiri. Benarkah? Cepat lihat datanya. Aku ingin lihat seberapa bagus data. Dari drama sampah buatan orang sampah. Wuzong, kupikir tidak perlu buang waktu untuk ini. Kalau dalam beberapa jam tidak ada perubahan, kita tidak bisa hanya menunggu di sini. Hei, bos yang mau memberiku pelajaran. Ini kesempatan langka. Legit pula. Aku ingin lihat seperti apa drama pendek sekarang. Bos Siang, sudah 1 jam berlalu. Tapi datamu tidak bergerak sama sekali. Jangan-jangan sinyalnya buruk? Tidak mungkin. Lan, cepat periksa. Periksa? Tidak perlu, Xiang Yu. Kau pikir film itu bisa dimasuki sembarang orang? Ku beritahu, yang kau lihat hanya yang sukses. Sementara di bawah kita adalah lautan darah. Benar. Akting jelekmu, anjing di ujung desa pun geleng-geleng kepala. Sampai ingin menggigitmu. Mungkin aku terlalu banyak berpikir. Tapi karyaku jelas sangat bagus. Ya, gerakan ini. Kau tahu betapa sulitnya aku berlatih untuk ini? Orang normal mana yang akan melakukan gerakan ini? Kau pikir dirimu anak 3 tahun? Mungkinkah alur ceritaku memang salah? Alur cerita? Kau tidak punya alur cerita. Di depan kamera, kau hanya badut yang menyedihkan. Aku benar-benar tidak mengerti. Siapa nenek buta yang mempekerjakanmu? Mau mengangkat sampah seperti kamu? Dia nggak mau jadi ibumu kali ya? Ngaco banget sih. Menurut gue tuan mainnya bagus. Kalian ini siapa sih? Kalian nggak ngerti kelebihan gaya akting tuan. Tuan, investor sekarang mainnya makin gila. Kalian berdua, mending kerja sama aku aja. Aku juga kenal banyak artis muda, mainnya lebih gila dari dia. Tuan Lion.
789, gak mungkin. Baru 1 jam tayang udah tembus 100 juta. Kan udah kubilang, alur cerita yang kubuat. Pasti sukses. Lihat tuh Wuzong beneran tebakanmu. Masalah internet doang, kan udah kubilang. Yang 3 hari tembus 100 juta ini. Prestasi begini di film pendek kita cuma. Lumayanlah, masa sih? Film sampah kayak gini kok bisa laris banget. Jangan remehin kekuatan massa. Denger ya, seni tinggi jangan sampai lepas dari rakyat. Terus kamu bisa dapat berapa? Ham dari persiapan, produksi sampai distribusi aku yang bayar. Sampai sekarang cuma untuk beberapa puluh juta doang. Udah jangan ribut. Chow Sisi. Sekarang kamu nyesel ninggalin aku nggak sih? Pengen balik ke aku nggak? Beneran. Boleh nggak? Xiang Yu. Waduh, cuma bercanda doang. Ada kalian bertiga yang cantik di sampingku. Masa aku mau sama bekas kayak gituan? Xiang Yu. Xiang Yu kamu kuma pikandang dong. Masa dalam waktu sesingkat ini, bisa bangun studio film terus bikin film pendek keren gini? Mungkin aku memang jenius satu-satunya. Kamu. Nggak sakit. Hati-hati di jalan Wuzong. Wuzong tunggu aku. Xiang Yu tunggu ayah. Aku pasti bakal selidikin. Gimana caramu bisa ngelakuin semua ini? Aduh, aku udah. Lan aku salah. Aku nggak seharusnya kasih energi ke orang lain. Jangan terus-terusan ngeliatin aku gini dong. Tidak boleh. Aduh, kalian semua adalah hasil tanamanku. Di hatiku, posisi kalian semua sama. Tidak. Kamu lebih spesial, posisimu di hatiku. Tidak ada yang bisa menggantikan. Bukan tentang ini. Ah, Kenapa darah murnimu bisa menumbuhkan sesuatu berkali-kali? Hal seperti ini belum pernah terjadi selama ribuan tahun. aku tidak tahu, mereka yang memintanya. Lalu aku setuju. Begitu saja terjadi dengan alami. Dan memberikannya. Berapa orang? Hanya mereka. 2. Aduh, sebenarnya ingin memberi lebih banyak. Tapi mereka bilang padaku. Darah murni ini butuh beberapa bulan untuk diproduksi sekali. Darah biasa tidak bisa. Dan sekali juga tidak boleh melebihi kualitas 1 orang. Jadi aku harus menunggu bulan depan. Baru bisa membuka aktris baru. Darah murni bulan depan akan kuberikan padamu, untuk menguatkan. Bagaimana? Aku tahu. Pasti karena tubuhmu yang spesial, Tuan. Jadi hasil dari darah murnimu bisa bertahan selamanya. Sudah kuduga Tuan adalah orang terpilih. Aku juga berpikir begitu. Ternyata begitu. Di dunia ini ternyata benar ada harta seperti ini. Aku hanya dengar, ada sejenis tanah ajaib di dunia. Apapun yang ditanam pasti tumbuh. Tak kusangka di usiaku ini, bisa melihatnya langsung. Bisa mati tanpa penyesalan. Baik, tanah ini harus jatuh ke tanganku bagaimanapun caranya. Profesor, ternyata benar apa yang kau katakan. Semakin besar yang ditanam di tanah ajaib ini, semakin cepat kesuburannya habis. Setelah kesuburannya habis, yang ditanam akan hilang, harus ditanam lagi. Base film sampah ini ternyata hilang. Wuzong, hanya pemilik sertifikat tanah, yang bisa menggunakan kekuatan tanah ajaib ini. Jadi Tuan harus memiliki tanah ini secara hukum. Baru bisa menanam apa yang diinginkan. Kukira kenapa tiba-tiba banyak wanita cantik di sekitarnya. Ternyata hasil tanamannya. Dia tidak takut tubuhnya tidak kuat dan jatuh mati. Kalau base film yang Tuan katakan sudah hilang, artinya kesuburan tanah sudah habis. Sekarang adalah waktu yang tepat untuk bertindak. Sekarang, panggil semua orang ke sini. Sejak punya tanah ajaib, bercocok tanam jadi lebih semangat.
Harus riset dulu mau tanam apa selanjutnya. Iya betul. Xiang Yu. Apa? Xiang Yu, ketemu lagi. Aduh. Lagi-lagi ribut. Katanya mau ketemu aku. Kan bisa janjian biasa, ngapain harus kayak gini? Lihat nih, kurang ajar banget. Kalau bukan karena aku hati-hati, bisa kena tipu kamu. Xiang Yu, aku tanya. Base film kamu mana? Base aku pindah, beberapa hari lagi buka. Datengnya. Pindah? Base film segede itu, bilang pindah langsung pindah? Kira-kira labu air ya? Bukan, aku beneran pindah. Kalau kamu nggak percaya ya udah. Jangan pura-pura bigo Xiang Yu. Aku sudah tahu rahasia tanah ajaib di depan rumahmu. Tanahku ada rahasia apa? Aku sendiri nggak tahu. Tanah di depan rumahmu bukan tanah biasa. Itu lokasi di mana Shenong menanam ratusan tanaman obat. Seiring waktu, tanah itu perlahan punya kekuatan magis. Apapun yang ditanam pasti tumbuh subur. Benar kan? Kamu siapa? HMPH, siapa aku tidak penting. Yang penting, benar kan? WKWKWK, tanam apa tumbuh apa? Zaman sekarang masih ada yang percaya gituan. Beneran percaya? Enggak lah. Coba aja tanam di tanahku. Kalau bener tanam apa tumbuh apa? Masa aku bisa kayak gini? Tanah jelekku aja nanam sawi susah banget. Jangan anggap aku nggak tahu. Hanya pemilik tanah ajaib yang bisa menumbuhkan harta karun. Xiang Yu, tanda tangani kontrak ini. Nanti aku akan tanam harta karun di tanah ajaib. Haha Xiang Yu. Tadi ketawa cekikikan, sekarang kenapa diam? Ketawa dong. Bahkan kalau tanahku itu tanah ajaib. Bukan orang licik sepertimu yang bisa menguasainya. Masa masih ingat waktu cewek-cewek itu melindungimu? Panggil Tuan Manis-Manis, sampai lemes ya? Tunggu aku menumbuhkan gadis-gadis itu dari tanah ajaib. Nanti biar mereka yang melayanimu dengan baik. Lupakan saja niatmu, aku peringatkan kamu. Aku sama sekali tidak akan menandatangani perjanjian apapun ini. Xiang Yu, kamu tidak mengerti ya? Perjanjian ini bukan mau tidak mau, harus ditandatangani. Ngapain masih diam? Serang! Apa yang kalian lakukan? Xiang Yu, kali ini siapa yang bisa menolongmu? Bagaimana Wuzong? Apa kamu merasakan hubungan dengan tanah ajaib? Setelah perjanjian ini berlaku, seharusnya ada perasaan yang sulit diungkapkan. Tapi bisa dirasakan dengan nyata. Bisa jelaskan perasaan itu? Aku tidak merasakan apa-apa. Ini tidak seharusnya terjadi. Jangan-jangan, kitab kuno salah tulis, atau gerakannya tidak tepat. Ini juga tidak benar. Rasakan apa? Aku beritahu kamu. Kalian semua tunggu sampai Lan datang. Aku akan suruh mereka menghajar kalian. Tunggu saja. Kau pikir aku bodoh? Jangan kira aku tidak tahu. Wanita-wanita itu hasil tanamanku. Sekarang tanah kehilangan pupuk, mereka sudah menghilang. Ketemu, Wuzong, kamu pakai tinta cap. Pakai tinta cap untuk tanda tangan perjanjian itu salah. Zaman dulu mana ada tinta cap? Harus pakai darah murni, darah murni. Betul. Darah ujung jari. Asal kalian pakai darah ujung jari untuk tanda tangan perjanjian, pasti berhasil. Oh, aku mengerti. Ngapain masih diam? Ambil darah ujung jarinya. Jangan mendekat. Lepaskan aku. Aku tidak akan memberikannya padamu. Wuzong, sepertinya dia benar-benar panik. Cara kita pasti efektif. Aku tidak akan memberikan darah murniku. Mimpi kalian. Tuan. Lepaskan Tuan. Waktunya hampir habis. Lan, lepaskan aku. Profesor, setelah perjanjian ini ditandatangani, wanita yang ditanam oleh pemilik sebelumnya, miliknya atau milikku, tanah ajaib ini sudah menjadi milikmu, tentu menurut perintahmu. Tapi kenapa lokasi syuting menghilang? 3 wanita ini masih di sini. Aku tidak terlalu paham. Sedala, yang penting mereka semua orangku. Kalian bertiga, kemari.
Baik. Siang Yu, kalian kan jago berkelahi ya. Ajari dia pelajaran. Biar dia tahu kenapa bunga bisa semerah ini. Lan Lan Lian Lian. Hao Zhao. Siang Yu, hari ini, aku akan membuatmu mengerti. Kenapa sampah tetap jadi sampah. Tanah leluhur sendiri saja tidak bisa dijaga. Bukan Lan Lan. Lian Hao Zhao. Bangunlah, ini aku. Aduh. Tuan, kami terlambat datang. Siapa suruh Tuan tidak waspada sama sekali? Menyuruh kami bertiga pergi urusan. Satu pun pelindung tidak ditinggalkan. Aku salah, semuanya salahku. Sekarang, hajar habis-habisan anak ini. Bukannya katamu mereka hilang bersama Basecamp Film? Bukannya katamu setelah tanda tangan perjanjian darah? Mereka jadi milikku? Ini bagaimana? Semua dia yang paksa, bukan urusanku, tidak ada hubungannya denganku. Wu, kamu benar-benar ingin tahu? Karena setiap bulan, Aku bisa menyirami tangan pusakaku dengan darahku. Menumbuhkan harta yang selalu menemaniku. Jadi sebenarnya aku tidak punya darah murni. Maksudmu, Jinjal Melima? Aku tidak. Ngapain ketawa? Ini. Wuzong di rumah ada hukum keluarga kan? Ayo. Hukum keluarga dijalankan. Jangan. Jangan mendekat. Ini tidak baik kan? Perintah Tuan. Kalau begitu ayo. Tidak sakit. Datang-datang. Sudah tidak bisa. Sudah tidak bisa. Darah murniku tidak boleh dihabiskan lagi. Tuan, setelah upacara gunting pita cepat pulang istirahat ya. Bapak Siang, Basecamp Film Anda resmi beroperasi hari ini. Ada yang ingin disampaikan? Ayah, sampaikanlah. Kalian bilang aku raja drama pendek, tapi aku ingin bilang. Setiap dari kalian bisa menjalani hidup dengan baik. Aku hanya lebih beruntung. Kalian semua bisa menjadi raja bagi diri sendiri. Saya umumkan, basis produksi drama pendek, Raja Drama, resmi beroperasi.